Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Agus Kamurzaman dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar, kelas B, angkatan 2019. Nah, tahukah teman-teman apakah itu komunikasi daring? Jadi, dalam video ini kita akan membahas mengenai komunikasi daring. Komunikasi daring atau yang disebut sebagai komunikasi online mungkin secara tidak sadar sering kita lakukan sehari-hari. Komunikasi jenis ini terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan daring. Kata komunikasi berarti melakukan hal tertentu yang berkaitan dengan penggunaan informasi yang dapat disampaikan maksud kepada orang lain secara jelas. Sedangkan daring berarti berada dalam dunia maya. Sehingga komunikasi daring berarti sebuah metode hubungan dengan orang lain dilakukan melalui dunia maya agar dapat menyampaikan suatu maksud tertentu. Selain itu juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan informasi dari orang satu ke orang lain melalui jaringan internet. Lalu tahukah teman-teman apa sih jenis-jenis komunikasi daring? Jadi komunikasi daring ini terbagi dalam dua jenis, yakni komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron. Sinkron merupakan istilah yang berkaitan dengan antara suatu hal yang dengan yang lain. Jenis komunikasi ini bersifat memiliki arti sebagai jenis komunikasi yang real time atau bersamaan dengan orang lain. Jadi waktu yang digunakan oleh kedua pihak untuk komunikasi terjadi secara bersamaan. Kedua pihak dapat bercakap secara langsung dengan satu atau tanpa bertatap muka. Contohnya video call atau Zoom meeting antara dosen dan mahasiswa. Kemudian ada komunikasi asinkron, yang mana komunikasi ini dilakukan secara tidak bersamaan, yakni pemindahan informasi dalam waktu yang berbeda. Biasanya informasi yang disimpan terlebih dahulu oleh pemberi informasi pada fasilitas yang disediakan dari internet sebelum akhirnya diterima oleh penerima informasi. Contohnya ketika ada file rekaman video ataupun PDF yang di-upload. Kekurangan dan kelebihan dari komunikasi ini, yakni kelebihannya yang pertama dapat dilakukan di mana saja, penggunaan dapat melakukan di mana saja dan kapan saja dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet. Kedua, efisien. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus bertemu langsung. Kemudian efisien biaya. Dengan menggunakan komunikasi daring tidak perlu mengeluarkan banyak biaya seperti biaya transportasi, perjalanan, dan makan. Selanjutnya mengenai kekurangan komunikasi daring adalah tidak mewakili emosi pengguna, yang dimana pengguna terbatas untuk berekspresi, dan kekurangan komunikasi daring yaitu memerlukan perangkat tertentu. Apa sih contoh-contoh dalam kehidupan sehari terkait komunikasi daring? Yang pertama itu text chat dan video call melalui Line, WhatsApp, Facebook, Messenger, maupun pertemuan secara daring melalui Zoom meeting maupun Google Meet. Jadi itulah tadi beberapa sedikit penjelasan mengenai apa sih komunikasi daring itu. Nah, lebih dan kurangnya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.